Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini nih kita bakal gali lebih dalam materi yang Anda bagikan, spesifiknya bab 7 dari Brain Power. Judulnya aja udah jelas banget ya, rasa lelah menghancurkan kemampuan kognitif Anda. Iya, betul. Fokus kita sekarang mau bongkar nih, gimana sih rasa lelah yang sering kita anggap sepele lah, ternyata bisa ngerusak cara kita mikir. Jauh lebih parah dari yang mungkin kita kira. Memang begitu. Bab ini tuh ngasih lihat data sama perbandingan yang menurut saya cukup nonjok ya. Jadi kurang tidur itu bahkan cuma hilang 1 jam aja loh. Dampaknya bukan sekedar ngantuk, Bukan cuma ngantuk ya. bukan. Ini soal penurunan fungsi otak yang beneran nyata, bisa diukur. Ada beberapa temuan yang, mungkin bisa bikin Anda ngelihat tidur itu beda deh. Wah, oke. Nah, salah satu yang di awal bab ini langsung bikin, wah kaget gitu ya, itu perbandingan yang lumayan ekstrim. Iya. Nyamain kondisi lelah pas nyetir sama kondisi mabuk. Bisa dijelasin dikit nggak soal studi di Skotlandia itu? Oh, bisa. Jadi, studi simulasi nyetir ini pakai 30 relawan. Terus ada 3 skenario. Pertama, ya kondisi normal, istirahat cukup. Oke. Kedua, kondisi lelah banget, habis melek 24 jam. Wow, 24 jam. Iya. Nah, ketiga, kondisi habis minum alkohol sampai kadar di napasnya itu di atas batas legal buat nyetir di Skotlandia sana. Sekitar 22 mikrogram per 100 mililiter napas. Itu termasuk ketat loh batasnya. Oke. Terus hasilnya gimana? Beneran separah itu ya jadinya? Hasilnya, nah ini dia, cukup mengejutkan. Performa nyetir kelompok yang lelah, yang melek 24 jam, itu ternyata sama buruknya. Sama buruknya? Iya, bahkan di beberapa aspek, malah lebih buruk dibanding kelompok yang, ya itu tadi, di bawah pengaruh alkohol sesuai batas legalnya. Loh, kok bisa? Mereka bikin kesalahan yang mirip-mirip. Susah jaga mobil tetap di jalurnya, telat reaksi sama situasi mendadak. Tingkat errornya tuh hampir sama persis. Wah, ini beneran bikin kita ngelihat rasa lelah jadi beda banget ya. Kita kan biasanya waspada banget sama alkohol pas nyetir. Betul. Tapi seringnya ya udahlah capek dikit gak apa-apa, padahal dampaknya bisa sama bahayanya ya ternyata. Kenapa ya otak kita bisa gitu kok bisa mirip sama efek alkohol? Dijelasin nggak di situ? Kalau mekanisme neurologis detailnya sih nggak dibahas terlalu dalam ya di sumber ini, tapi intinya jelas, fungsi kognitif yang penting banget buat nyetir, kayak kewaspadaan, terus waktu reaksi, kemampuan bikin penilaian cepat, itu keganggu banget sama kurang tidur. Hmm, Mirip lah, kayak efek alkohol yang neken sistem saraf pusat kita. Intinya gitu, otak yang capek itu ya performanya anjlok. oke, bahayanya jelas banget. Tapi kan banyak dari kita mikir, kan ada kopi. Kafein tuh andalan banget buat ngelawan ngantuk biar fokus lagi. Gimana pandangan sumber ini soal kafein? Nah, ini poin yang menarik banget dan perlu hati-hati juga. Studi simulasi yang tadi itu, mereka juga ngetes efek kopi ke partisipan yang udah lelah. Oh, dites juga. Iya, jadi mereka diminta nilai sendiri gitu, gimana perasaan bisa nyetirnya sebelum sama sesudah minum kopi. Hasilnya, ya setelah ngopi mereka memang ngelaporin merasa lebih bisa, lebih pede, lebih siap nyetir. Nah, berarti kopi ngebantu dong. Minimal bikin kita ngerasa mendingan gitu. Eits, tunggu dulu. Disinilah ilusinya. Perasaan subjektif jadi lebih bisa itu, kata Bab ini, nggak selalu sejalan lurus sama peningkatan performa nyetir yang objektif. Oh, gitu. Iya, kemampuan mereka yang sebenarnya itu mungkin nggak membaik sebanyak yang mereka rasain. Kafein bisa nutupin rasa ngantuk, tapi belum tentu benar-benar mulihin penurunan kognitif gara-gara capeknya. Wah, ini agak ngeri juga ya. Jadi kita bisa ngerasa lebih pede buat ngerjain sesuatu yang butuh fokus tinggi, padahal kapasitas mental kita sebenarnya masih belum oke. Betul, bisa jadi rasa aman palsu. Terus ada alternatif nggak yang lebih disaranin sama penulis buku ini? Penulisnya sih nyaranin kalau tidur siang singkat, yang power nap itu, kemungkinan besar strateginya jauh lebih efektif buat mulihin fungsi kognitif dibanding cuma ngandelin kafein. Oh, power nap ya? Iya, tidur meskipun bentar, itu ngasih kesempatan buat otak beneran recovery sebagian fungsinya. Nggak cuma kayak distimulasi biar melek doang kayak kafein gitu. Oke, poin penting nih. Kopi mungkin bikin kita merasa lebih baik, tapi belum tentu bikin kita mikir atau reaksi lebih baik secara objektif. Perlu diingat nih. Betul sekali. Tapi, apa efek negatif capek ini cuma muncul setelah begadang semalaman kayak di studi tadi? Gimana kalau kurang tidurnya lebih sedikit? Hmm,
yang mungkin lebih sering kita alamin sehari-hari. Nah, pertanyaan bagus. Jawabannya, Anda nggak perlu melek 24 jam buat ngerasain efek buruknya. Sumber ini ngasih contoh yang relevan banget dari kehidupan nyata, Contoh apa tuh? yaitu dampak dari kehilangan 1 jam tidur aja gara-gara pergeseran waktu di musim semi. Itu loh daylight saving time di beberapa negara kayak Amerika. Ah iya, iya. Yang jamnya dimajuin sejam itu ya? Sering dianggap enteng padahal. Apa temuannya soal ini? Dampaknya ternyata jauh dari enteng. Penelitian yang dikutip di situ nunjukin ada lonjakan signifikan, 17%, kecelakaan lalu lintas pas Senin pagi persis setelah jam dimajuin. 17%. Gara-gara kurang sejam tidur doang. Iya. Dan lagi, ada kenaikan 5% kasus serangan jantung selama 3 minggu pertama setelah perubahan waktu itu. Ini nunjukin betapa sensitifnya sistem biologis kita sama kurang tidur walau cuma sejam. Gila, 17% itu angka yang gede banget loh. Ada data lain nggak yang dukung itu? Ada. Studi yang lebih baru, tahun 2020, nemuin bukti mirip. Peningkatan 6% kecelakaan lalu lintas yang fatal di AS selama seminggu penuh setelah jam dimajuin di musim semi. Fatal ya? Iya, fatal. Ini makin nguatin argumen kalau tubuh kita butuh waktu adaptasi. Bisa berhari-hari atau bahkan mingguan buat nyesuaiin diri sama kehilangan tidur sekecil itu. Gak bisa langsung pulih. Mungkin ada yang bilang ya wajar aja kecelakaan pagi naik kan harinya masih lebih gelap. Apa itu alasannya? Kayaknya penjelasan itu kurang kuat deh. Soalnya datanya nunjukin peningkatan kecelakaan nggak cuma pagi hari, tapi juga kelihatan di sore hari. Oh, sore juga naik? Iya, ini nunjukin kalau faktor utamanya kemungkinan besar ya gangguan di jam biologis kita, ritme sirkadian itu, dan efek akumulasi kurang tidurnya yang ngaruh ke kewaspadaan sama fungsi kognitif seharian. Bukan cuma soal gelap paginya aja. Menarik banget ya, dampaknya bisa seharian gitu. Di materi ini ada tips praktis juga kan buat ngurangin dampak perubahan jam ini? Bisa dibagiin beberapa? Oh iya, ada. Beberapa saran praktis nih. Pertama, adaptasi bertahap. Mulai geser waktu tidur sama bangun 10-20 menit lebih awal tiap hari, beberapa hari sebelum jamnya beneran ganti. Oke, nyicil gitu ya? Iya. Kedua, nabung tidur. Pastiin tidur cukup dan berkualitas di minggu-minggu sebelum perubahan jam. Jadi nggak mulai dengan utang tidur. Siap. Ketiga, manfaatin cahaya pagi. Habis jam berubah, usahain cepet kena sinar matahari pagi. Itu bantu riset jam biologis. Keempat, jaga rutinitas makan. Jangan skip, jangan makan kemalaman. Oke. Terakhir, kalau susah tidur lebih awal, mandi air hangat kira-kira 90 menit sebelum tidur bisa bantu. Pas suhu badan turun habis mandi, itu bisa bikin ngantuk. Wah, tips bagus nih. Gak cuma buat di ST ya, tapi buat situasi lain juga. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lagi nih. Tadi kan udah bahas soal performa nyetir, kewaspadaan. Kalau secara spesifik, kemampuan mikir atau kognitif apa aja sih yang paling kena dampak rasa lelah ini? Sumber ini nyorot beberapa area penting. Pertama, penurunan signifikan di kemampuan bikin judgement atau penilaian yang akurat, sama pengambilan keputusan yang kompleks. Bukan cuma susah fokus ya? Bukan. Ini beneran ngaruh ke kualitas keputusan kita. Contohnya nih, dari militer. Perwira sama kadet yang kurang tidur kronis, itu kelihatan banget susahnya buat adaptasi dan bikin keputusan taktis pas rencana operasi tiba-tiba diubah. Kemampuan mikir fleksibel sama strategisnya turun. Jadi bukan cuma tugas mekanis aja yang keganggu, tapi justru mikir tingkat tingginya ya. Kayak adaptasi, bikin rencana baru, nilai situasi. Tepat. Dan ada satu lagi nih, yang ditekankan banget di bab ini, yang mungkin sering kita lupain. Dampak lelah ke penilaian moral dan sosial. Hah? Penilaian moral sama sosial gimana tuh maksudnya? Jadi, kemampuan kita buat bikin pertimbangan etis yang mateng, terus buat interaksi sosial yang efektif, itu ternyata rentan banget sama kurang tidur. Contohnya gimana? Pas capek, kita cenderung jadi kurang bisa nangkep nuansa emosi orang lain dengan benar. Gampang kesinggung, atau curiga, kurang empati, terus mungkin bikin keputusan yang kurang mikirin dampaknya ke orang lain. Kemampuan kita buat baca situasi sosial dan ngerespons dengan pas, itu bisa turun drastis. Wah, ini nyambung ke poin yang menurut saya paling bikin khawatir dari semua ini. Kita sering nggak sadar gitu loh, seberapa dalam sih efek capek ini ke diri kita sendiri? Nah, Kita ngerasa, nggak apa-apa kok cuma ngantuk dikit. ini dia salah satu simpulan paling penting dari bab 7 ini. Manusia itu secara umum ya,
Jelek banget dalam menilai secara objektif tingkat kelelahan kita sendiri. Jelek banget ya? Ya, kita juga jelek ngukur seberapa jauh kelelahan itu udah ganggu fungsi kognitif sama penilaian kita. Kita bisa aja ngerasa, ya relatif oke lah, masih bisa jalan. Padahal kalau diukur objektif, performa kita udah turun jauh. Jadi kayak ada titik buta gitu ya, blind spot, di kesadaran kita soal kondisi kita sendiri pas lagi capek. Kita nggak bisa percaya gitu aja sama perasaan kita. Persis. Kita mungkin mikir, udah biasa tidur 5 jam, atau kopi cukuplah bikin seger. Tapi penelitian yang dirangkum di sini nunjukin penurunan kognitif itu nyata dan bisa diukur, nggak peduli kita ngerasa gimana. Waduh, Ini nambah lapisan risiko lagi kan? Karena kita bisa aja ngambil keputusan penting, ngobrol serius, atau ngerjain tugas berisiko tinggi tanpa sadar kalau alat utama kita, otak kita ini, lagi nggak prima. oke deh, coba kita rangkum ya beberapa poin penting dari bab 7 ini buat Anda. Yang pertama, dan mungkin paling bikin kaget, kondisi capek pas lagi nyetir itu bisa sama bahayanya kayak lagi mabuk. Iya, betul. Tapi mungkin Anda nggak sadar. Dan dampaknya ke kemampuan kognitif. Penilaian, keputusan kompleks, adaptasi, bahkan penilaian moral dan sosial, itu nyata dan signifikan. Lelah itu bukan cuma nggak nyaman, tapi gangguan kognitif serius. Kedua, jangan terlalu percaya sama kafein. Kopi mungkin bikin Anda merasa lebih melek dan pede. Tapi bisa jadi itu ilusi. Iya, ilusi yang nutupin penurunan performa sebenarnya. Ini bisa bahaya, ngasih rasa aman palsu. Ketiga, nggak perlu begadang semalaman buat kena dampaknya. Hilang 1 jam tidur aja, kayak pas DST itu, udah kelihatan ada konsekuensi negatifnya buat keselamatan sama kesehatan. Tubuh kita sensitif banget soal durasi tidur. Keempat, nah ini mungkin yang paling penting buat kita renungin. Kita ini jelek banget nilainya soal tingkat kelelahan kita sendiri dan gimana itu ngaruh ke cara kita mikir. Ada blind spot yang gede. Kesimpulannya ya, semua temuan ini mestinya bikin kita ngelihat tidur itu beda, bukan lagi kemewahan atau waktu yang sia-sia. Tapi fondasi ya. Betul, fondasi biologis yang mutlak nggak bisa ditawar buat fungsi kognitif yang optimal, kesehatan mental, sama fisik kita secara keseluruhan. Kalau kita nggak baikin tidur, ya artinya kita sadar milih buat berfungsi di bawah kapasitas terbaik kita. Ini bener-bener mengubah cara pandang soal cuma capek dikit. Makasih banyak udah ngebahas bab ini bareng kita. Sama-sama. Sebagai penutup dia, mungkin ada satu pertanyaan lanjutan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Apa tuh? Mengingat kita ini jelek banget ngenalin rasa capek kita sendiri dan dampaknya ke penilaian kompleks, moral sosial itu signifikan banget, kira-kira nih, seberapa sering sih keputusan-keputusan penting dalam hidup Anda, di kerjaan Anda, atau bahkan di skala masyarakat yang lebih luas? Itu dibuat sama orang atau kelompok yang tanpa sadar lagi ada di bawah pengaruh penurunan kognitif gara-gara kurang tidur. Coba renungan potensi dampaknya deh.